Badan peredaran obat golongan G yang terindikasi merupakan zat psikotropika harus dalam pengawasan dokter. Beberapa jenis obat golongan G yang sering disalahgunakan adalah tramadol, Riklona, aprazolam, dan eksimer. Meski bukan termasuk psikotropika, namun penggunaan jenis obat golongan G dapat menyebabkan kecanduan dan merusak fisik serta mental jika tidak dalam pengawasan dokter. Peredaran obat keras daftar G yang dijual tanpa resep masih banyak ditemukan. Kali ini tim iNews File mengikuti salah seorang pengguna obat keras, sebut saja namanya Toti. Bersama Toti kami menuju sebuah tempat langganan dirinya belanja obat keras tanpa resep. Berapa? 1 strip? Kurangin lah. Berapa? Cari obat daftar G tanpa izin terus dilakukan tim iNews Files dengan narasumber lain. Sebut saja Centeng. Dirinya biasa gunakan obat mengandung psikotropika tersebut untuk bahan dasar membuat obat bius. Kali ini tim bergerak di wilayah pinggiran Jakarta. Belinya di mana biasanya abang? Ada di apotek. Di apotek? Di 2. Saya ada. Dapat dulu berapa itu? 1 lembar. Ada bisa nggak? Awal mulanya sih gue kecanduan, ada salah satu zat namanya amfetamin gitu. Itu di sekitar tahun 2019, dan itu gue sampai benar-benar drop dan masuk rumah sakit. Dan keinginan gue sendiri pun untuk berhenti itu kadang gue masih nemuin, gue bingung mau ngapain gitu. Terus akhirnya ada salah satu temen gue yang buat nganjurin buat, oke, lu bisa konsumsi obat-obatan ini untuk ngilangin pikiran lu buat kecanduan zat-zat amfetamin itu. Efeknya setelah konsumsi obat-obatan itu, gue bisa ngerasa lebih tenang, gue bisa ngelupain kecanduan gue yang lama, gue bisa hidup lebih normal lah, selayaknya manusia normal, walaupun harus ketergantungan obat itu. Ada salah satu jenis namanya aprazolam. Aprazolam itu ada beberapa jenis juga kan. Dan yang dianjurin itu ada salah satu namanya itu Kamlet. Kamlet itu menurut gua
di badan gue itu setelah gue konsumsi gue ngerasa tenang, gue bisa berpikir lebih fresh tanpa harus mengkonsumsi zat yang sebelumnya itu. Kalau nggak konsumsi itu gue ngerasa gelisah, gue nggak bisa ketemu orang banyak, gue nggak bisa ngobrol kayak begini, gue nggak bisa interaksi sama orang, gue paranoid, nggak bisa ketemu orang banyak, dan susah tidur. Yang kalau lebih pede sih, kalau gue yang ngerasain gue nggak lebih pede sih, gue lebih ketenang aja, lebih ketenang, dan ada sih sedikit lebih pede sih ketimbang gue nggak konsumsi obat itu. Dan kalau untuk mengarah ke kriminal sih, kalau gue sih bahkan nggak sama sekali, tergantung pengguna gitu sih. Sebelumnya sih gue beli secara ilegal dulu. Sebelumnya gue beli secara ilegal dulu. Awalnya ada informasi sih yang pasti. Awalnya ada informasi kalau di sana jual obat antidepresan. Gue coba beli dan ternyata benar. Kalau dapetnya gue awal tuh gue bisa dapat dari toko-toko kosmetik yang ilegal gitu sih. Gitu. Terus yang kedua gue bisa langsung konsultasi ke dokter psikiater gitu. Awalnya kan emang kecanduan amfetamin dan gue pengen ngindarin itu, dan gue alihin buat ke obat-obatan penenang ini. Pernah banget. Jadi mungkin karena mindset kali ya. Jadi mindset gue selalu ngerasa kurang. Jadi waktu itu parah sih mbak. Kalau gue terlalu banyak konsumsi tuh bisa dibilang tuh hilang kalau bahasanya tuh. Sampai akhirnya gue 4 butir gue makan dalam 1 hari itu. Dan itu gue bawa motor. Bawa motor itu walaupun gue udah pakai kacamata, pandangan gue blur. Itu gue nggak ngeliat yang harusnya belok itu di depan gue tuh langsung sungai gitu. Itu gue nyebur ke sungai gitu sih. Ya nggak sadar, dan tiba-tiba gue udah ada di rumah gitu, dan tiba-tiba langsung temen gue rame, gue nggak tahu apa yang terjadi waktu itu, dan akhirnya ya diceritain sama teman-teman gue. Kalau pendapat gue sih, ya kalau secara ilegal itu kan emang nggak sesuai sama resep dokter ya. Kalau bisa sih dikurang-kurangin sih, ya walaupun itu susah, tapi gue yakin bisa kok. Dari, ya contohnya gue lah, dari 2019 gue konsumsi, yang tadinya dosis gue tuh tinggi banget, bisa bahkan bisa sekali makan tuh 2 butir, dan berarti kan 3 kali sehari tuh bisa 6 butir, dan sekarang gue bisa ngurangin di 2 butir sehari. Dan itu pun sesuai kebutuhan sih. Ketika gue susah tidur baru gue konsumsi. Pengen banget sih, pengen banget. Makanya beberapa minggu ini gue alihin, gue kegiatan outdoor lah. Gue sepedaan, gue running, gitu sih. Berbahaya, dia bisa punya efek samping. Apalagi kalau tidak digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, digunakan tidak sesuai dengan seharusnya, tidak sesuai dengan dosisnya, tidak sesuai dengan indikasinya, berbahaya.